Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Hilma Nur Alifah, Alfiatuz Zahratul Jannah, Afrian, Ulul Ilmi Amaliyah, dan Fani Silvia Rahayu akan melanjutkan penjelasan tentang tahapan-tahapan perkembangan ilmu hadis yang diampu oleh Bapak Fajar Shodiq MTHI. Tahap-tahap perkembangan ilmu hadis bagian 2 meliputi tahap kematangan dan kesempurnaan pembukuan ulumul hadis, tahap kebekuan dan kejumudan ulumul hadis, dan tahap kebangkitan ulumul hadis. Yang pertama, tahap kematangan dan kesempurnaan pembukuan ulumul hadis akan dijelaskan oleh Alfiatuz Zahratul Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tahap kematangan dan kesempurnaan pembukuan ulum al-hadis dimulai pada abad ke-7 dan berakhir pada abad ke-10. Pembukuan ulum al-hadis pada tahap ini mencapai tingkat kesempurnaan dengan ditulisnya buku-buku yang mencakup seluruh cabang ilmu hadis. Pada tahap ini dilakukan penelitian secara mendetail terhadap sejumlah masalah dan upaya peningkatan ungkapan yang memerlukan penghalusan redaksi. Para pembuat kitab adalah para imam besar yang hafal semua hadis dan menyamai pengetahuan dan alasan para imam besar terdahulu terhadap cabang-cabang hadis, sanad, dan matannya. Pelopor dalam pembukuan ilmu hadis pada masa ini adalah Al-Imam Al-Muhaddis Al-Faqih Al-Hafiz Al-Usul Abu Amr Utsman Ibnu As-Salah dengan kitab Ulum Al-Hadis yang masyhur. Keistimewaan kitab ini adalah satu, kemampuannya menarik kesimpulan yang sangat baik terhadap kaidah yang dikemukakan para ulama. Yang kedua, memberi batasan terhadap definisi-definisi yang ada sambil menguraikannya, juga menjelaskan definisi-definisi yang belum pernah dijelaskan sebelumnya. Dan yang ketiga, mengomentari pendapat para ulama berdasarkan hasil penelitian dan ijtihad pembuatannya. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya, Hilma Nur Alifah. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Alfi, yaitu kitab-kitab yang tercatat sebagai tingkat kesempurnaan dan kesempurnaan pembukuan ulum al-hadis. Yang pertama, Tadrib al-Rawi Syarah Taqrib al-Nawawi karya Al-Hafidz Jalaluddin Abdul Ar-Rahman Al-Suyuti. Yang kedua, Nukhbat al-Fikr dan syarahnya Nuzhat al-Nazar, kedua karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Yang ketiga, Al-Irsyad karya Imam Yahya bin Syaraf al-Nawawi. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Ulum al-Hadis, kemudian diringkaskan lagi menjadi Al-Taqrib wa Al-Tasir li Al-Hadis al-Bashir al-Nadhir. Yang keempat, At-Tabsirah wa Al-Tadhkirah, kitab yang disusun dalam bentuk syair sebanyak 1000 bait karya Al-Hafidz Abdul Ar-Rahman Ibnu Al-Husain Al-Iraq. Kitab ini mencakup seluruh isi kitab Ulum Al-Hadis dengan menjelaskan dan menambah kekurangannya dengan beberapa masalah yang lalu dengan syarah yang sangat baik. Yang kelima, Al-Taqyid wa Al-Lidah lima utliqa min kitab Ibnu Al-Salah yang dikenal dengan nama Al-Nukat. Kitab ini diberi catatan kaki oleh Fadilat Al-Syaikh Muhammad Ragib Al-Tabbah dengan keterangan-keterangan yang sangat bermanfaat. Yang terakhir, Fath Al-Mughith Syarh Alfiyah Al-Iraqi fi Ilmi Al-Hadis karya Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad Al-Syakawi. Kitab ini memuat hasil studi kritis terhadap masalah-masalah yang terdapat dalam kitab-kitab sunnah dan ulum al-hadis. Kitab ini dicetak di India dalam 1 jilid tebal. Selanjutnya, tahap kebekuan dan kejumudan ulumul hadis akan disampaikan oleh saudara Afrian. Baik, di sini saya akan melanjutkan keterangan tentang pembahasan dari tadi dalam subtema yaitu kejumudan dan kebukuan dalam ulumul hadis. Kejumudan dan kebukuan artinya adalah sifat statis tidak ingin berubah dari pemikiran-pemikiran lama
tidak ingin merubah menjadi pemikiran-pemikiran yang baru. Nah, sama dengan ulumul hadis, yaitu kejumudan di dalam ulumul hadis berarti statis dalam ulumul hadis dalam segala hal, baik dari segi periwayatan, syarah dan sebagainya, tidak mau berubah dan mulai dengan pemikiran-pemikiran yang baru. Nah, kejumudan ulumul hadis dan kebekuan ulumul hadis ini terjadi pada abad ke-10 Hijriah sampai dengan ke abad 14 Hijriah. Kita tahu bahwa di abad 10, sebelum abad 10, sekitar abad 8 dan 9 itu Turki Utsmani itu terdirikan oleh Sultan Al-Fatah yang menghancurkan Konstantinopel. Di situ Islam mulai berkembang lagi. Begitu juga ulumul hadisnya mulai berkembang lagi. Ada di situ beberapa ulama yang terkenal seperti Ibnu Hajar Al-Qasqalani, yaitu ulama hadis yang sudah dipastikan sudah pernah diuji disidang oleh beberapa orang dan mampu menghafal beberapa ribu hadis. Itu Ibnu Hajar Al-Qasqalani. Nah, setelah berakhirnya Turki Utsmani, berpindahnya Turki Utsmani menjadi republik, di situ mulailah turunnya keilmuan Islam baik dari manapun sampai juga kepada ilmu ulumul hadis. Ulumul hadis pun mulai menurun dan mulai mengikuti gaya lama, yaitu jumud, tidak mau berpikir secara mendalam lagi, baik dari segi periwayatan, baik segi dari riwayahnya, itu mulai tidak berkembang lagi. Baru pada abad ke-14 mulai berkembang lagi. Diantaranya karena di situ umat Islam negara-negara Islam mulai dimerdekakan. Nah, pada periode abad 10 sampai 14 sebenarnya tidak secara total itu berhenti. Cuma ada lebih tepatnya berhenti tapi tidak secara total. Karena di situ juga ada beberapa karya yang ada dalam ulumul hadis, yaitu semisal karya Al-Baiquni, ulama Al-Baiquni, terus siapa tadi itu banyak ya, ada 3 kalau nggak salah, ada 3 itu karya diantara abad ke-10 sampai ke-14. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Yang terakhir, tahap kebangkitan ulumul hadis akan disampaikan oleh saudari Ilmi. Ya, di bagian yang terakhir ini kita akan membahas tentang tahap kebangkitan ulumul hadis. Tahap ini bermula pada permulaan abad ke-14 Hijriah. Pada tahun ini, umat Islam terbangkit oleh sejumlah kekhawatiran yang setiap saat bisa muncul sebagai akibat persentuhan antara dunia Islam dengan dunia Timur dan Barat. Bentrokan militer yang tidak manusiawi dan kolonialisme pemikiran yang lebih jahat dan lebih bahaya. Maka muncullah informasi yang mengaburkan eksistensi hadis yang dilontarkan oleh para orientalis dan diterima begitu saja oleh orang-orang yang mudah terbawa arus serba asing. Lalu, mereka turut mengumandangkannya dengan penuh keyakinan. Kondisi ini menuntut disusunnya kitab-kitab yang membahas seputar informasi tersebut guna menyanggah kesalahan-kesalahan dan kedustaan mereka. Sejalan dengan hal itu, kondisi sekarang menuntut pembaharuan sistematika penyusunan kitab ulumul hadis. Maka, para ulama berupaya memenuhi tuntutan ini dengan karya masing-masing, dan banyak di antara karya ulama pada tahap terakhir ini telah dicetak, yaitu sebagai berikut. Karya yang pertama meliputi Qawaid al-Tahdits karya Syekh Jamaluddin Al-Qasami. Karya yang kedua
yaitu Miftah As-Sunnah atau Tarikh Funun Al-Hadis karya Abdul Aziz Al-Khulli. Yang ketiga ada As-Sunnah wa Maka Nayuha fi At-Tashri' Al-Islami karya Dr. Mustafa Al-Sibai. Dan yang terakhir ada Al-Hadis wa An-Nuhaddisun karya Dr. Muhammad Abuzah. Demikianlah upaya para ulama sunnah itu berantai dan berkesinambungan dalam jumlah yang mutawatir untuk menerima dan menyampaikan hadis Nabi, baik dalam bentuk ilmu pengetahuan, pengamalan, kajian, maupun dalam bentuk uraian, sejak zaman Rasulullah sampai dewasa ini. Sehingga siapapun orangnya, setiap saat dapat menemukan jalan untuk mengetahui hadis sahih dan membedakannya dari yang lainnya. Dengan demikian, hadis Nabi yang sampai kepada kita saat ini senantiasa baru dan segar, serta jernih dan murni. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.